dua, tiga. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. SMA, SMK, dan SLB tahun 2023 Provinsi Jawa Barat dengan ini secara resmi dimulai. Dan saya minta media dan masyarakat viralkan aja. Ya, kalau dalam PPDB ini ternyata ada pungli-pungli, dan mana enak mah viralkan ya. Nanti kita pasti tindak lanjuti. Jadi sekarang kita kerjasama juga dengan Diskominfo. Jadi selain pendaftaran itu melalui web Disdik ya, juga bisa menggunakan Sapa Warga. Sekarang kita bisa pendaftar itu bisa tracking, jadi bisa melihat posisinya itu sekarang sudah di mana gitu. Apakah pada saat daftar itu sudah diverifikasi atau belum gitu ya. Nah kalau misalnya belum diverifikasi kan dia juga bisa mengkonfirmasi kenapa belum diverifikasi misalnya gitu. Nah setelah verifikasi kita juga siapkan waktunya untuk sanggah verifikasi ya, sanggah verifikasi. Jadi ketika misalnya ada data-data yang dianggap tidak sesuai, nah itu juga bisa dilakukan sanggah verifikasi. Parah sih ini, parah. PPDB di Indonesia selalu diwarnai oleh aksi kecurangan. Mulai dari fenomena pemalsuan dokumen, sampai fenomena untuk membeli kursi. Padahal dampaknya fatal ini loh. PPDB adalah momen yang penting di dalam kehidupan anak-anak kita, di mana mereka mencari tempat sekolah yang akan membentuk masa depan mereka. Namun sayangnya, terkadang dalam upaya untuk memastikan anak-anak kita mendapat tempat yang diinginkan, beberapa orang tua tergoda untuk membeli kursi atau berpartisipasi dalam praktek-praktek yang nggak menyenangkan atau nggak sehat. Saya ingin mengajak Anda untuk mempertimbangkan kembali dampak negatif dari membeli kursi ataupun memalsukan dokumen saat PPDB. Tindakan ini tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga merugikan semua pihak yang terlibat. Ini bisa menciptakan ketidakadilan dan memperkuat kesenjangan sosial dalam sistem pendidikan. Anak-anak yang memiliki potensi dan keinginan yang kuat untuk belajar, bisa aja mereka kehilangan kesempatan belajar. Sementara anak-anak yang kurang berbakat tetapi memiliki keuntungan finansial alias kaya raya, bisa aja mendapatkan tempat yang terbaik di sekolah. Sebagai orang tua, tugas kita adalah memberikan teladan yang baik buat anak-anak kita. Ini adalah kesempatan untuk mengajarkan kepada mereka tentang integritas, kejujuran, dan juga nilai-nilai yang kebenaran. Jika kita mengambil jalan pintas dengan membeli kursi, kita mengirimkan pesan yang salah kepada anak-anak kita bahwa aturan ini dapat diabaikan asalkan kita memiliki uang. Itu bukanlah pelajaran yang ingin kita berikan kepada anak-anak kan? Ya, saya mengerti bahwa pasti orang tua memberikan yang terbaik, ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya dan juga mengamankan masa depan mereka. Tapi coba kita mencari data yang lebih etis dan juga adil dalam mendukung mereka. Fokus saja pada mempersiapkan mereka dengan baik untuk menghadapi proses PPDB, membantu mereka memahami pilihan mereka, dan juga mendorong mereka untuk belajar dengan bersungguh-sungguh. Dan terakhir, mari kita menjadi contoh yang baik buat anak-anak kita. Biarkan mereka melihat bahwa kita ini orang tua menghargai integritas, kejujuran, dan juga persaingan yang sehat. Dengan cara ini, kita bisa membantu anak-anak kita untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan memberikan anak-anak kita harapan yang lebih baik untuk masa depan mereka. Coba, kirim video ini ke tetanggamu yang suka curang dalam PPDB. Masuk SMP, masuk SMA aja banyak banget yang nyogok. Yes, ini cerita nyata dan real. Ini lagi heboh-hebohnya di Jawa Barat. Ini masuk SMP ke SMA. Jadi nama-nama ini adalah peringkat SMP 10 umum. Jadi saya tidak nyebutkan nama SMP dan sekolah tujuannya ya. Nanti kalau rame kita akan bahas. Ini adalah 10 peringkat, termasuk salah satunya ada nama anak saya.
Nah, ketika di PPDB itu dari asal sekolah yang sama ada nilai melambung tinggi sekali. Jadi setelah itu kita protes kepada kepala sekolah, kita bertemu mewakili 10 juara umum ini menanyakan perihal tersebut. Tapi pihak sekolah bilang mereka tidak tahu itu adalah oknum-oknum tertentu. Akhirnya kita ke SMA yang dituju dan melaporkan hal ini, kemudian disuruh menuju ke dinas pendidikan. Akhirnya kami laporkan hal itu, kemudian jelas sudah bahwa mereka membeli nilai. Nah, ini adalah yang muncul di PPDB. Nilai dia itu 480. Gila ya. Padahal juara umumnya itu tertinggi di SMP tersebut adalah 461. Itu juara umum. Jadi dia nilainya segini nih. Dan muncul saat pengumuman PPDB, dia adalah peringkat 6 di SMA tersebut. Nah, ada satu lagi juga. Ini 477. Gila banget. Ini besar sekali nilainya. Sehingga kita laporkan ke dinas, namanya tetap muncul di PPDB dan masuk, tapi karena laporan kita, dinas menyuruh dia tarik data karena cacat data. Nah, ini beritanya ya, mencengangkan sekali ya, hasilnya itu di Jawa Barat. Tapi saya belum sebutkan nama sekolah tujuan dan nama orangnya, dan ini akan diproses oleh dinas pendidikan bahwa ini nilai-nilai siluman. Akhirnya kita tahu bahwa pendidikan di Indonesia ini banyak sekali memberikan kesempatan orang yang bermain nilai siluman itu. Kasihan anak-anak kita yang benar-benar berprestasi tersingkir dengan nilai-nilai siluman ini gitu. Jadi ketar-ketir juga dengan prestasi mereka tersingkir, mau sonasi jaraknya jauh. Gimana ini Pak kebijakan buat anak-anak kami yang benar-benar berprestasi? Dan kita kepada dinas pendidikan, kepada pemerintahan ingin memohon untuk anak-anak yang benar-benar berprestasi ini ada jalur khusus Pak. Perhatikan mereka yang sudah berusaha. Mohon ditindaklanjuti. Oh gitu. Oh gitu permainan liciknya. Oh begitu permainan licik mereka. Oke. Oke kalau memang itu mau ya.